3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Supriyani, mahasiswi dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang saham syariah di perusahaan PT Elnusa Tbk atau ELSA, yang mana perusahaan ini telah tercatat di JII 70. PT Elnusa Tbk ini hadir di industri energi dengan pemahaman bahwa industri ini merupakan salah satu pilar utama negara kita dan terus meningkatkan layanan serta kualitas layanannya. Apa sih perusahaan Elnusa? Di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Elnusa. Elnusa Tbk atau ELSA didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1969. Kantor pusatnya terletak di Geraha Elnusa, lantai 16, JLTB Simatupang, Jakarta Selatan, Indonesia. Ruang lingkup kegiatan ELSA adalah bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan perindustrian. Sejarah tentang PT Elnusa, sini teman-teman bisa dilihat. Pada tanggal 25 Januari 2008, ELSA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ELSA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1.460.000.000 dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran Rp400 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Jadi tercatatnya saham perdana IPO ELSA ini pada tanggal 25 Januari 2008. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2008, perubahan nama perusahaan dari PT Elektronika Nusantara menjadi PT Elnusa berdasarkan Akta Notaris nomor 18 tanggal 8 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, notaris di Jakarta. Jadi perubahan nama yang awalnya PT Elektronika Nusantara berubah nama menjadi PT Elnusa itu di tahun 2008 pada tanggal 6 Februari. Kemudian perubahan ini memiliki landasan yang kuat, yaitu dengan nama Elnusa, perseroan memiliki kemampuan untuk tidak hanya menjadi perusahaan jasa di bidang migas terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi sumber daya manusianya juga memenuhi standar internasional di bidang yang digelutinya. Baiklah teman-teman, selain dari profil perusahaan dan juga histori, di sini juga ada visi, misi, dan value dari PT Elnusa itu sendiri. Di sini visi dari PT Elnusa adalah perusahaan jasa energi terkemuka dengan memberikan solusi total. Misinya meningkatkan kesinambungan bisnis dan profitabilitas di industri energi lokal dan internasional untuk memenuhi harapan pemegang saham, memenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan total solution melalui prinsip sinergi, operational excellence, HSSE dan GCP. Kemudian di sini ada value dari PT Elnusa. Maksudnya di sini adalah dari PT Elnusa memiliki nilai-nilai moral yang diterapkan
leadership mereka di sini yaitu ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis, harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di sini ada manajemen struktur. Struktur organisasi PT El Nusa, teman-teman bisa lihat di sini susunan dari struktur organisasi di dalam PT El Nusa Tbk. Dan ini adalah data terbaru, yaitu berlaku dari 21 Juni 2022 sampai sekarang. Baik, kita lanjut. Corporate governance atau bisa kita sebut dengan tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan di sini seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas bisnis untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham. Terdapat 2 poin penekanan, yaitu pentingnya hak pemegang saham, bahkan pemegang saham minoritas, untuk segera memperoleh informasi yang benar, serta kewajiban badan usaha untuk melakukan pengungkapan informasi yang akurat, tepat, dan transparan pada seluruh badan usaha. Jadi teman-teman di sini tata kelola dari PT El Nusa sendiri, mereka menekankan 2 poin, yaitu pemegang saham, bahkan walaupun itu pemegang saham minoritas, tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pergerakan saham atau perusahaan itu sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, bahwa emiten perusahaan itu berkewajiban untuk melakukan transparansi yang akurat, tepat, dan dalam perincian dari saham tersebut. Selanjutnya, tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip DCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, yang merupakan komitmen kuat perusahaan untuk selalu menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value, mendorong pengelolaan yang profesional, perusahaan yang transparan dan efisien, sehingga fundamental dan daya saing perseroan semakin kuat dan terjaga dengan baik. Kemudian di sini teman-teman mengetahui lebih dalam tentang saham syariah di dalam perusahaan El Nusa Tbk, yaitu pada tahun 2008 perseroan mengadakan Initial Public Offering atau IPO dengan mencatatkan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ELSA. Efektif mulai tanggal 6 Februari 2008, sebelum penawaran umum saham perdana, perseroan meningkatkan modal dasar dari 750 miliar menjadi 2,3 triliun, pemecahan saham 1:5 atau dari 500 per saham menjadi 100 per saham, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 583,9 miliar menjadi 729,9 miliar. Penawaran umum perdana saham dilakukan sebanyak 20% saham dari pembesaran modal atau 1.460.000.000 saham, sehingga jumlah saham setelah IPO menjadi 2.798.500.000 saham. Per
tanggal 30 Maret 2009, dana hasil penawaran umum telah terrealisasi seluruhnya secara umum sehingga tidak ada perubahan realisasi penggunaan dana dibandingkan rencana penggunaan dana dalam prospektus. Hal ini juga telah dilaporkan kepada Bapepam LK dan BPI. Perseroan menggunakan dana IPO sebesar 143,9 miliar untuk modal kerja sesuai dengan persentase penggunaan yang direncanakan, yaitu 25,0% dalam rangka pinjaman untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha anak perusahaan. Perseroan telah menggunakan 84,9 miliar atau 15,0% dari dana IPO. Jadi teman-teman, itu tadi ulasan tentang saham dalam perusahaan El-Nusa Tbk. Dan di sini analisis saham, teman-teman bisa kita lihat ada grafik pergerakan dan perkembangan dari saham PT El-Nusa Tbk. Dari grafik ini dapat kita lihat itu mengalami pergerakan yang positif, yaitu artinya dari grafik dari grafik year to date ini pada awal Januari sempat turun berada pada harga sekitar 295 per lembar, tetapi di akhir Januari mengalami kenaikan hingga pada harga 310 per lembar saham. Kemudian tidak lama dari itu mengalami kenaikan secara kontinu dan bergerak naik dari awal Februari dan melonjak naik di awal Maret hingga pada harga sekitar 340 per lembar saham. Tetapi sempat turun di pertengahan Maret dan naik kembali hingga bulan April. Pergerakan saham mulai stabil pada harga 314 per lembar saham. Dan dapat disimpulkan bahwa pergerakan atau perkembangan saham dari El-Nusa Tbk mengalami kenaikan yang cukup teratur karena setiap penurunan tidak lama dari itu diiringi dengan kenaikan harga saham. Walaupun sempat turun dengan harga yang rendah, tetapi dapat naik kembali dengan harga yang bisa dibilang stabil. Dari grafik dan data-data tersebut, saham dari El-Nusa Tbk dapat kita pertimbangkan jika teman-teman ingin berinvestasi dalam saham syariah, karena PT El-Nusa Tbk ini sudah tercatat dalam JII 70. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua yang ingin mencari tahu tentang saham syariah di perusahaan El-Nusa Tbk ini. Semoga dapat membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.